saya Maya Anita. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resume saya yang berjudul Nilai Waktu Uang dan Legitimasi Syariah. Langsung saja kita masuki materi yang pertama. Ini dia. Yang pertama, saya akan membahas konsep dasar nilai waktu uang atau time value of money. Terdiri atas pengertian nilai waktu uang dalam pandangan Islam, dasar-dasar konsep nilai waktu uang, dan kedudukan nilai waktu uang. Langsung saja kita masuki, yaitu pengertian nilai waktu uang. Time value of money atau nilai waktu uang adalah konsep yang menyebutkan bahwa uang sebesar Rp1 yang dapat diterima saat ini lebih bernilai dibandingkan dengan Rp1 yang baru akan diterima pada waktu yang akan datang. Hal ini karena uang tersebut akan memperoleh hasil yang lebih besar apabila diinvestasikan dibandingkan dengan uang yang baru dapat diterima pada masa yang akan datang. 2. Nilai waktu uang dalam pandangan Islam. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu dasar nilai waktu dalam Islam dan nilai keuntungan dalam Islam. Yang pertama, saya akan membahas dasar nilai waktu dalam Islam. Semua orang memiliki waktu 24 jam dalam sehari, tetapi nilai dari waktu itu akan berbeda dari satu orang dengan orang lain. Perbedaan nilai waktu tersebut bergantung pada cara seseorang memanfaatkan waktu. Semakin efektif dan efisien, semakin tinggi nilai waktunya. Efisiensi dan efektivitas waktu akan memberikan keuntungan lebih kepada orang yang melakukannya. Siapapun yang akan melakukannya akan memperoleh keuntungan di dunia dan di akhirat. Yang B, nilai keuntungan dalam Islam. Di dalam Islam, keuntungan bukan hanya di dunia, melainkan juga keuntungan di akhirat. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu tidak hanya harus efektif dan efisien, tetapi juga harus didasari keimanan. Ekonomi Islam tidak mengenal bunga karena bunga sesungguhnya dalam kategori riba. Islam juga tidak mengenal konsep nilai waktu uang. Di mata Islam, yang bernilai adalah waktu. Nilai ekonomis waktu. Penghargaan Islam atas waktu tercermin dari banyaknya sumpah Allah yang terdapat dalam Al-Quran yang menggunakan terminologi waktu. Ketiga, dasar-dasar konsep nilai waktu uang. Menurut ekonom konvensional, ada dua hal yang mendasari konsep time value of money, yaitu yang pertama, kehadiran dari inflasi. Yang kedua, preferensi konsumsi sekarang untuk konsumsi masa depan. Dalam ekonomi konvensional, kompensasi ini disebut real interest rate. Berapa besar kompensasi ini ditentukan oleh preferensi terhadap current consumption. Semakin besar preferensinya, semakin besar kompensasinya. Apabila tingkat ekspektasi inflasi ditambahkan atas real interest rate, hasilnya penjumlahan ini disebut nominal interest rate. Yang keempat, kedudukan nilai waktu. Uang konsep nilai waktu ini penting untuk dipahami oleh seorang manajer keuangan karena konsep ini merupakan dasar untuk, yaitu menghitung harga saham. Kedua, menghitung harga obligasi. Ketiga, memahami metode net present value. Yang keempat, melakukan analisis komparatif antara beberapa alternatif. Yang kelima, menghitung bunga atau tingkat keuntungan. Dan yang keenam, menghitung amortisasi, utang, dan lain-lainnya. Dalam sistem kapitalisme tidak ada perbedaan antara uang dan barang. Uang merupakan barang komoditas, sehingga uang bisa diperjualbelikan dengan harga yang disepakati, bebas dispekulasikan. Uang juga memiliki nilai waktu dan seseorang apabila menggunakan uang orang lain, ia harus mengembalikannya berdasarkan nilai waktunya yang ditentukan dengan bunga.
Kedua, kita akan membahas time value of money dalam ekonomi konvensional dan syariah. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu time value of money dalam ekonomi konvensional, yang kedua, time value of money dalam perspektif ekonomi Islam, dan yang ketiga, asas-asas wujudnya nilai waktu uang dalam Islam. Pertama, kita akan membahas time value of money dalam ekonomi konvensional. Dalam teori konvensional, diakui bahwa nilai waktu uang menjadi bagian penting dari suatu bisnis, disebabkan tujuan berbisnis adalah laba. Laba dapat diperoleh dengan menerapkan konsep nilai waktu uang dalam pengelolaannya. Apabila jika dana bisnis tersebut didapatkan dari pihak ketiga, seperti bank konvensional, nilai waktu uang juga memiliki konsep sentral dalam teori keuangan konvensional. Dalam ekonomi konvensional, terdapat beberapa perhitungan terhadap nilai waktu uang. Perhitungan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat bunga. Pandangan ekonomi konvensional terhadap adanya nilai waktu dari uang dapat membuat investor mempunyai kesempatan menyimpan uang yang diterima sekarang dalam bentuk investasi dan mendapatkan bunga atau interest. Nah, di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, tingkat bunga sederhana. Tingkat bunga sederhana atau simple interest adalah bunga yang dibayarkan atau diterima berdasarkan nilai asli atau nilai pokok yang dipinjam atau dipinjamkan. Nilai mata uang dari tingkat bunga sederhana merupakan fungsi dari 3 variabel: jumlah uang yang dipinjam atau dipinjamkan atau nilai pokok. Tingkat bunga per periode waktu dan jumlah periode waktu ketika nilai pokok dipinjam atau dipinjamkan. Yang kedua, tingkat bunga majemuk. Tingkat bunga majemuk atau compound interest adalah bunga yang dibayarkan atau diterima dari suatu pinjaman atau investasi, ditambahkan pada nilai pokoknya secara periodik. Hal ini menunjukkan bahwa bunga dari suatu pokok pinjaman juga akan dikenakan atau memperoleh bunga pada periode selanjutnya. Dengan demikian, bunga diterima dari bunga dan nilai pokok periode sebelumnya. Nah, ini yang kedua, nilai yang akan datang atau future value. Future value karena mengalami proses bunga berbunga atau compounding. Jadi, future value adalah nilai pada masa mendatang dari uang yang ada sekarang. Future value dapat dihitung dengan konsep bunga majemuk dengan asumsi bahwa bunga atau tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi tidak diambil atau dikonsumsi, tetapi diinvestasikan kembali. Nilai uang pada masa mendatang atau future value ditentukan oleh tingkat suku bunga tertentu yang berlaku di pasar keuangan. Nah, di sini yang ketiga, nilai sekarang atau present value. Present value atau nilai sekarang merupakan kebalikan dari future value, yaitu besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Jadi, present value atau nilai sekarang menghitung nilai uang pada waktu sekarang bagi sejumlah uang yang baru akan dimiliki beberapa waktu kemudian. Kita masuki materi yang kedua, time value of money dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam sistem perbankan Islam, para sarjana Islam masih berbeda pendapat tentang konsep time value of money, apakah diterima dalam Islam, baik teori maupun praktiknya. Konsep nilai waktu uang merupakan konsep dasar di bidang keuangan. Konsep ini memformulasikan bahwa uang saat ini lebih berharga daripada uang pada waktu yang akan datang. 1 juta rupiah hari ini memiliki nilai lebih daripada 1 juta rupiah masa depan. Ada beberapa alasan utama uang hari ini lebih bernilai dibanding dengan masa yang akan datang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
Uang kehilangan nilainya dari waktu ke waktu. Daya beli uang terus jatuh, terutama disebabkan oleh adanya inflasi dalam perekonomian. Sebagai contoh di Indonesia, uang Rp1.000 bisa membeli secangkir kopi pada tahun 2000-an. Tetapi hari ini Rp1.000 yang sama tidak dapat membeli secangkir kopi. Oleh karena itu, nilai Rp1.000 jatuh selama bertahun-tahun. Yang kedua, uang memiliki biaya kesempatan. Jika seseorang memiliki uang hari ini, ia dapat menginvestasikan uang tersebut dalam beberapa usaha bisnis. Dengan demikian, ia akan meningkatkan jumlah uang seseorang pada masa depan. Dalam analisis konvensional, pendapatan bunga merupakan salah satu biaya kesempatan dari uang, tetapi pendapatan berbasis bunga dilarang dalam Islam. Materi yang ketiga, asas-asas wujudnya nilai waktu uang dalam Islam. Adapun asas terhadap wujudnya nilai waktu uang dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep keutamaan nilai waktu. Dalam Tafsdil al-Zaman, para fuqaha telah membincangkan masalah nilai keutamaan waktu lebih awal daripada sarjana ekonomi barat. Fuqaha menyatakan bahwa waktu sekarang lebih berharga dan bernilai dibandingkan dengan waktu yang akan datang. Kemudian setelah munculnya sistem ekonomi kapitalisasi yang berdasarkan riba, menjadikan konsep keutamaan nilai waktu sebagai justifikasi menghalalkan riba. Sarjana Islam menolak konsep ini dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan suatu konsep riba. Kedua, kebolehan menaikkan harga barang disebabkan oleh tangguhan dalam al-ajal, membuktikan bahwa waktu juga mempunyai nilai ekonomi yang dapat diberikan imbalan atau juaj dalam bentuk uang. Meskipun terjadi perbedaan di kalangan fuqaha, mayoritas ulama berpendapat bahwa menaikkan harga barang disebabkan oleh faktor penangguhan bayaran yang terjadi dalam berbagai kegiatan jual beli dan transaksi ketangguhan seperti bai bitaman ajil dan bai al-jan tidak dibenarkan. Kita masuki materi yang ketiga, yaitu kritik atas time value of money dan perbedaan antara time value of money dan economic value of time. Yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kritik atas time value of money. Yang kedua, ketidakpastian return. Dan yang ketiga, perbedaan antara time value of money dan economic value of time. Langsung saja, yang pertama, kritik atas time value of money. Definisi time value of money yang mengatakan bahwa uang hari ini sangat berharga karena dapat digunakan untuk berinvestasi tidak akurat, karena setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan untuk mendapat positif, negatif, atau no return. Bagi ekonom konvensional, ada dua hal yang menjadi alasan mereka akan konsep time value of money, yaitu presence of inflation dan preference present consumption to future consumption. Argumen yang pertama tidak dapat diterima karena tidak lengkap. Kondisinya dalam setiap perekonomian selalu ada keadaan inflasi dan keadaan deflasi. Apabila keberadaan inflasi menjadi alasan adanya time value of money, seharusnya keberadaan deflasi menjadi alasan adanya negative time value of money. Selanjutnya, ketidakpastian return. Sebenarnya dalam ekonomi konvensional, penerapan time value of money tidak senaif yang dibayangkan. Misalnya dengan mengabaikan ketidakpastian return yang akan diterima. Apabila unsur ketidakpastian menyebut kompensasinya sebagai discount rate. Jadi istilah discount rate lebih bersifat umum dibandingkan dengan istilah interest rate. Selanjutnya, perbedaan antara time value of money dan economic value of money. Dalam ekonomi syariah, penggunaan discount rate dan dalam penentuan harga bai muajjal atau membayar tanggung
tangguh dapat digunakan. Hal ini dibenarkan karena pertama, jual beli dan sewa menyewa adalah sektor real rich yang menimbulkan economic value added atau nilai tambah ekonomi. Yang kedua, bertahannya hak si penjual atau uang pembayaran yang telah melaksanakan kewajibannya atau menyerahkan barang atau jasa, sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain. Selanjutnya, legitimasi syariah atas time value of money. Menurut Dowling dan Prever, Ghazali dan Carey pada tahun 2007, legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi. Batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memerhatikan lingkungan. Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dan masyarakat. Prinsip teori legitimasi muamalat dalam Islam yaitu semua sistem manhaj, kegiatan sasaran, kegiatan dan prinsip pokok yang berdasarkan syariat Islam. Jadi, semua item dari definisi di atas harus berdasarkan syariat Islam karena semua sudah diatur dalam Al-Quran. Namun, perlu diingat bahwa legalitas dan kebebasan tidak diartikan sebagai penghapusan semua larangan, tata aturan, dan norma yang ada dalam kehidupan berbisnis. Seorang Muslim diwajibkan melaksanakan secara penuh dan ketat semua etika bisnis yang ditata oleh Al-Quran pada saat melakukan semua transaksi, yaitu yang pertama adanya ijab kabul atau tawaran dan penerimaan antara dua pihak yang melakukan transaksi. Yang kedua, kepemilikan barang yang ditransaksikan itu benar dan sah. Yang ketiga, komoditas yang ditransaksikan berbentuk harga dan bernilai. Yang keempat, harga yang ditetapkan merupakan harga yang potensial dan wajar. Yang kelima, adanya opsi bagi pembeli untuk membatalkan kontrak jika mendapatkan kerusakan pada komoditas yang akan diperjualbelikan. Di situ menurut Qiyar ar-Ruyah. Yang keenam, adanya opsi bagi pembeli untuk membatalkan kontrak yang terjadi dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam Qiyar Asyar. Menurut Suwarjono membenarkan bahwa tujuan penggunaan nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi untuk menangkap atau merefleksi perbedaan ekonomis antara kehimpunan aliran kas masa datang dan untuk mengestimasi nilai wajar. Namun, apabila konsep pengakuan unsur laporan keuangan berdasarkan konsep nilai waktu uang, ia menjadi asumsi yang mendasari konsep pengukuran akuntansi. Secara mendasar, konsep pengakuan tetap surat dengan menggunakan konsep nilai uang. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Lebih dan kurangnya, terima kasih.